Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki. Pada kesempatan kali ini akan mencoba menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis secara runtut dan sistematis, diperoleh dari hasil proses meneliti, mengamati dengan menggunakan teori-teori tertentu yang bersifat logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun ciri-ciri karya tulis ilmiah itu, pertama, karya tulis ilmiah ditulis oleh penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. Lalu harus objektif, sesuai apa yang kita lihat dan amati, tidak hanya berpihak pada emosi sang penulis. Kemudian tidak ambigu, yaitu tidak menggunakan bahasa yang membingungkan. Lalu menggunakan kaidah keilmuan yang berlandaskan teori dari berbagai sumber. Lalu adapun syarat-syarat karya tulis ilmiah, diantaranya adalah 1. Harus ditulis secara runtut dan tersistematis, dan kemudian berupa fakta, yaitu tidak mengada-ngada, sesuai apa yang telah kita amati dan teliti. Kemudian logis, bersifat logis, yaitu masuk akal sehingga tidak membingungkan para pembacanya. Kemudian tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu tertentu, menggunakan bahasa yang baku dan bersumber dari sumber-sumber penopang yang mutakhir serta dapat dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya tulis yang berupa karangan ilmiah, yaitu karangan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, yang dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk menyajikan fakta agar diketahui pembaca, yang mana contohnya seperti jurnal, makalah, skripsi, tesis maupun disertasi. Yang kedua, karangan semi ilmiah yang juga berbasis pada ilmu pengetahuan, tetapi menggunakan bahasa yang umum sehingga dapat dipahami oleh masyarakat awam, yang bertujuan untuk menghibur, menyajikan, dan mendidik, yang biasanya dibuat untuk dipublikasikan melalui media massa. Dan contoh lainnya juga berupa opini yang banyak tersaji di media massa seperti koran dan lain-lain. Lalu yang ketiga, karangan non-ilmiah, yang mana karangan non-ilmiah sendiri yaitu karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan, yang didukung juga oleh fakta-fakta umum, yang kebanyakan dari karangan non-ilmiah ini bersifat fiktif, seperti cerpen, drama, novel, dongeng, dan lain sebagainya. Adapun struktur karya ilmiah yaitu halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, isi, daftar isi, pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan maupun manfaat dari penulisan. Kemudian tinjauan pusaka atau dasar teori yang digunakan untuk sebagai acuan metode penelitian. Lalu pembahasan yang berisi hasil-hasil dari apa yang telah diamati maupun teliti.
Kemudian penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dan daftar pusaka serta lampiran yang berisi data lain yang dianggap penting. Kemudian manfaat karya tulis ilmiah sendiri ada banyak, namun diantaranya adalah dapat melatih keterampilan membaca yang efektif, mendapat kepuasan intelektual sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya, dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Juga karya tulis ilmiah memiliki fungsinya. Salah satunya itu dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dapat digunakan dalam dunia pendidikan. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.